saya Nur Indriani dari Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas PGRI Banyuwangi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Asia Barat Daya dengan dosen Bapak Taufan Priyananda Adinata MSI. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu isu atau salah satu konflik, yakni konflik Iran dan Irak atau Perang Teluk. Baik teman-teman, seputar informasi berita yang saya dapat dari kompas.com pada Senin 2 Mei 2021, pada tahun 1980 telah terjadi sebuah peperangan antara negara Irak dan Iran yang kemudian menjadi konflik Timur Tengah. Perang ini berlangsung cukup lama, selama 8 tahun sampai pada tahun 1988. Bersama saya Nur Indriani yang akan menemani waktu Anda dalam beberapa menit ke depan dengan membahas mengenai konflik Iran dan Irak atau Perang Teluk. Seperti yang kita ketahui, peperangan ini bermula ketika pasukan Irak menerobos perbatasan Iran pada 22 September 1980 akibat masalah perbatasan yang tak kunjung usai. Masalah ini terjadi antara kedua negara dan juga kekhawatiran Saddam Hussein, Presiden Irak, atas perlawanan Syiah yang dibawa oleh Imam Khomeini dalam revolusi Iran. Beberapa faktor lain yang juga memicu terjadinya peperangan antara Irak dan Iran adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya keinginan Irak dan Iran menguasai Sungai Shat al-Arab. Yang kedua, adanya keinginan Irak dan Iran menjadi penguasa kawasan Teluk. Dan yang ketiga, melemahnya kekuasaan Iran pasca revolusi tahun 1979. Di sini saya menggunakan teori politik. Menurut teori klasik Aristoteles, politik adalah suatu usaha yang dilakukan oleh warga guna mewujudkan kebaikan bersama. Berdasarkan data yang diperoleh melalui jurnal Tri Rahayu Nugraheni yang berjudul Upaya PBB dalam menjelaskan konflik Irak dan Kuwait pada Perang Teluk tahun 1990 sampai 1991, menjelaskan penyebab yang mendasari konflik antara kedua negara tersebut terbagi menjadi beberapa faktor. Yang pertama yaitu adanya faktor sejarah. Dulunya Kuwait merupakan bagian wilayah Irak. Dan yang kedua yaitu faktor ekonomi. Irak membutuhkan banyak dana untuk memperbaiki kondisi ekonominya. Ketiga yaitu adanya ambisi Saddam Hussein sebagai pemimpin Irak yang ingin menambah wilayah kekuasaannya. Dan yang keempat yaitu adanya keinginan Irak untuk menguasai ladang minyak yang tentunya untuk menambah perekonomian di negaranya. Serta solusi yang didapat yakni adanya invasi yang berupa penyerangan oleh Irak ke Kuwait cukup menarik simpati negara-negara yang menjalin hubungan kerjasama dengan Kuwait. Penyerangan Irak ke Kuwait juga menarik simpati Liga Arab yang kemudian juga turut andil seperti PBB dengan melindungi wilayah Kuwait. Kehilangan kedaulatannya. Itulah mengapa akhirnya banyak simpati dari negara-negara internasional yang menjalin hubungan kerjasama dengan Kuwait. Salah satunya yaitu adanya himbauan dari Irak supaya negara-negara yang menjalin hubungan internasional dengan Kuwait harus beralih ke Irak sebab Kuwait sekarang masuk bagian provinsi Irak. Hal tersebut kemudian memicu reaksi dari negara-negara internasional yang menjalin hubungan dengan Kuwait. Menurut pendapat saya, dengan adanya konflik ini, Irak tidak boleh seenaknya untuk Kuwait menjadi bagian dari wilayahnya lagi atau menguasai wilayah Kuwait dikarenakan ditakutkan harga minyak akan lebih meningkat. Maka lebih baik Kuwait yang mengelolanya dan perlu adanya pihak yang membantu untuk mempertahankan minyak seperti pada Amerika Serikat. Amerika Serikat juga berusaha melakukan berbagai cara untuk membebaskan Kuwait dari Irak, salah satunya dengan meminta bantuan kepada PBB untuk memberikan resolusi konflik Irak dan Kuwait. Sebelum saya menutup berita
atau konflik ini, saya akan membagikan salah satu quotes dari Bapak B.J. Habibie. Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha. Quotes ini saya dapat dari kumparan.com. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf bila mana ada kalimat atau perkataan yang salah dan tersinggung. Saya mohon maaf. Saya Nur Indriani, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.